Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Khadijah. Selamat pagi Bu Aisyah. Selamat pagi. Gimana kabarnya Bu Aisyah hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya. Ya. Bu Aisyah ini kan terkenal guru yang ramah gitu di SMP 3 ya. Favoritnya anak-anak ya Bu ya. Nah, ini Bu Aisyah, untuk pertemuan kali ini saya mencoba untuk melakukan percakapan praobservasi sebelum saya melakukan observasi di kelas yang Bu Aisyah ajar. Untuk nanti jam berapa nanti Bu Aisyah? Jam 2.34. Jam 3.4 di kelas 7D. 7D. Baik Bu Aisyah, untuk tujuan pembelajaran yang akan Bu Aisyah ambil pada observasi kelas hari ini seperti apa tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya Bu Khadijah dengan menerapkan model pembelajaran Project Based Learning atau PBL, diharapkan peserta itu mampu menyelesaikan himpunan penyelesaian atau ketidaksamaan linear satu variabel dan dapat menyelesaikan PTLSW dalam bentuk kehidupan sehari-hari secara kontekstual seperti itu. Baik. Berarti ini materinya sebelumnya sudah dipelajari sama Sudah anak-anak. dipelajari ya. Yang pertemuan kali ini tinggal pemahaman untuk menyelesaikan soalnya. Iya, Oh, benar. seperti itu. Baik. Untuk selanjutnya di sini ada area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Aisyah itu seperti apa? Di sini area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pertama disiplin positif, karena di SMP Negeri 3 sendiri menerapkan disiplin positif itu. Dalam materi ini disiplin positifnya yaitu menghargai soal yang dibuat oleh teman. Dan yang kedua diferensiasinya kita memilih diferensiasi proses, jadi proses anak-anak membuat soal itu dan anak-anak mengerjakan soal tersebut. Berarti anak-anak itu membuat soal sendiri. Membuat soal sendiri, jadi anak-anak itu membuat amplop soal yang ditempelkan di papan tulis dan anak-anak mengambil selembar kertas yang berada di amplop soal itu dan dibuatkan soal oleh mereka sendiri, lalu dimasukkan lagi ke amplop tersebut dan dikerjakan oleh teman yang lainnya seperti itu. Jadi secara acak. Sudah termasuk dalam strategi Iya, Bu Aisyah strateginya ya. seperti itu. Apakah ada strategi lain selain untuk persiapan amplop yang Bu Aisyah siapkan Ya, untuk anak-anak? untuk setelah amplop nanti saya kasih kuis berupa kuisis. Jadi nanti anak-anak mengerjakan di kuisis, dan untuk biar anak-anak nggak jenuh ya Bu Khadijah, saya kasih video expliking untuk relaksasinya anak-anak seperti itu. Baik Bu Aisyah, saya rasa percakapan praobservasi kelasnya sudah cukup. Nanti kita bertemu lagi saat observasi di kelas 7D. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Ya.
sudah Y, bentuknya apa? Positif apa negatif? Positif kan? Kalau pindah ke kiri menjadi negatif 3Y. Lebih dari 40 pindah ke kanan biasanya seperti A per B, C per D. Berarti A dikalikan dengan D jadinya D, B dikali C adalah D ya. Berarti kita kalikan silang, atas kali bawah, atas juga kali bawah, bukan atas garis samping ya, bukan ini dikali ini, bukan ya. Berarti kita kalikan silang, 5 dikalikan dengan 8Y. Berarti 5 kalau dikali kita dikasih huruf ya, lebih dari
Kalau masih soal jangan mek 5Y, mek 10 kurang dari itu ya, jangan ya. Dikasih narasi. Tentukan himpunan penyelesaian dari PDHSP tersebut. Jadi nanti teman tahu ini harus selesaikan gimana ya. Nah, ya nanti yang berapa ingat nggak? Sampai yang harus Malaysia,
kegiatan observasi pada tanggal 25 Januari Bu Iva kemarin. Terus di sini pada pertemuan kali ini saya mencoba akan melakukan percakapan pasca observasi. Nah, untuk hasil observasi kelas yang saya lakukan kemarin, pada saat percakapan praobservasi Bu Aisyah sudah menjelaskan bahwa tujuan pembelajarannya yaitu dengan menggunakan model pembelajaran project-based learning, peserta didik diharapkan mampu menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan linear satu variabel dengan benar. Seperti itu ya Bu Aisyah. Dan menentukan hasil dari permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel dengan tepat. Terus untuk area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada pembelajaran berdiferensiasi, yang diangkat di sini adalah diferensiasi proses. Untuk strategi yang dipersiapkan yaitu menyiapkan amplop soal, terus quizzes dan video SPG. Baik, setelah saya melakukan pengamatan di kelas pada hari Kamis tersebut, saya ada beberapa aspek dan strategi pengembangan yang saya amati. Jadi yang pertama untuk disiplin positif itu sudah terlihat dengan baik disiplin positif. Nah, apakah Bu Aisyah masih ingat untuk disiplin positif yang Bu Aisyah kembangkan saat itu yang seperti apa Bu Aisyah? Disiplin positifnya yang pertama yang sudah itu ya Bu ya, yang sudah sering digunakan yaitu berdoa pertama ya, berdoa. Terus habis itu kita mengingatkan anak-anak lagi tentang kesepakatan kelas. Jadi di saat jam pelajaran itu anak-anak tidak boleh keluar kelas di saat guru menerangkan. Jadi anak-anak diingatkan kembali tentang kesepakatan kelas tersebut. Seperti itu. Baik, itu tadi termasuk dalam disiplin positif. Baik Bu Aisyah, untuk selanjutnya itu ada diferensiasi proses. Nah, saya lihat kemarin ini diferensiasi proses apa produk ya? Ternyata Proses. Diferensiasi proses. Nah, proses seperti apa yang dikembangkan oleh Bu Aisyah kemarin? Di sini saya kan mengangkat materi yaitu PTLSP ya Bu Iva, yang nama panjangnya pertidaksamaan linear suatu variabel. Nah di sini PTLSP tersebut di sini saya menggunakan amplop soal. Jadi di sini saya mengembangkan di prosesnya agar anak-anak itu enjoy dalam menerima materi atau anak-anak menyelesaikan soal. Jadi di sini saya membuat amplop soal di situ bertujuan untuk anak-anak itu membuat soal sendiri dari materi PTLSP tersebut. Jadi saya bebaskan anak-anak membuat soal bentuk apa, boleh langsung bentuk matematikanya, boleh soal berbentuk cerita dulu. Jadi secara konseptual boleh. Tapi di sini anak-anak kebanyakan membuat soal itu menggunakan langsung bentuk matematikanya, misal 2Y plus 5 kurang dari sama dengan 10. Nah langsung seperti itu tanpa menggunakan soal cerita. Biasanya kan bisa PTLSP bisa dikaitkan dengan masalah kontekstual. Misal ibu membeli gula sebanyak 6 kg. Lalu ibu memberikan gula tersebut 6 kilo lebih setengah kepada tante. Nah, berapa kilogram gula yang dibeli oleh ibu bisa dibuatkan untuk model matematika dari PTLSP tersebut. Nah, di situ anak-anak ternyata kurang penekanan ke memodelkan ke masalah kontekstualnya. Seperti itu. Baik, berarti memang kemarin kan anak-anak buat soal, terus ada amplop yang disediakan, amplop soalnya yang ditempelkan di papan tulis. Jadi anak-anak itu satu orang membuat satu amplop soal pipa dan ditempelkan di papan tulis. Lucu-lucu anak-anak itu membuat soalnya terus dikasih nomor absen sendiri-sendiri. Lalu anak-anak mengambil di dalam amplop soal tersebut ada selembar kertas. Jadi soal lembaran itu diambil, diisikan soal. Dan anak-anak juga membuat kunci jawabannya, tidak hanya membuat soal. Jadi membuat soal plus kunci jawabannya. Kunci jawabannya disimpan,
soalnya ditaruh di amplop soal. Dan anak-anak yang lain kalau sudah mengisikan soalnya sudah terisi semua, baru anak-anak boleh mengambil acak, boleh ambil nomor berapapun tanpa tahu itu tadi soalnya siapa, nggak tahu. Jadi soalnya nanti bisa dimasukkan ke nomor 3, nomor 2. Jadi nanti anak-anak ambil sendiri. Memang kalau hanya sekedar soal diberikan oleh guru terus anak-anak mengerjakan menulis itu kan sudah biasa, sudah bosan, nggak ada tantangan gitu kan. Kalau membuat soal itu paling nggak anak-anak tahu oh ternyata membuat soal itu nggak bisa sembarangan. Jadi kan harus ada jawabannya dulu, jangan sampai soal yang dibuat itu tidak ada jawabannya. Nah kira-kira apakah ada gitu dari beberapa siswa gitu yang apa ya lapor gitu, Bu ini nggak ada jawabannya, nggak bisa diselesaikan gitu. Kadang ada gitu Bu Iva, karena kemarin itu saya sempat habis saya kasih materi ya, habis itu anak-anak minta soal, Bu Isa minta soal, iya sebentar saya buatkan dulu. Saya mikir, jelas bahasa itu mikir, Bapak Isa buat soal itu pakai mikir tak, nggak langsung gitu buat soalnya. Nah di situ jadinya anak-anak setelah dapat amplop soal main, anak-anak baru ngerti, oh iya ya Bu, ternyata buat soal itu harus tahu ini angkanya harus bisa dikerjakan, nggak harus ada jawabannya enggak. Nah di situ sudah kalian tahu, jadi anak-anak kan bisa kenalan kritis ya Bu, kenalan kritis seperti itu. Jadi anak-anak sudah tahu gimana konsepnya buat soal itu, harus ada jawabannya sampai benar sampai real. Jadi anak-anak ketika setelah membahas soal beritahukan ke saya dulu, saya cross check dulu, kalau sudah ada jawabannya boleh langsung dimasukkan kembali ke amplop soal. Ada juga Bu yang nggak ada jawabannya juga banyak, ada berapa ya, dua atau 3 anak nggak ada jawabannya. Enggak, apa soalnya itu enggak ada jawabannya. Iya, Intinya salah. nggak bisa dikerjakan, nggak bisa dikerjakan. Jadi salah angka gitu loh Bu. Dan apa biasanya matematika kan kalau kita salah menaruh minus, jelas kan sudah tidak ada jawabannya. Iya. Plus minusnya kan harus tahu. Kalau ini saya kasih min, kalau saya pindah ke sana jadinya plus, kalau dikurangi bisa nggak ada jawabannya, kan seperti itu. Memang untuk di materi PTSLV itu agak susah daripada persamaan linear dua variabel. SPLV. Mungkin anak-anak itu juga mikirnya buat soal itu gampang, hanya misalkan perkalian gitu kan tanpa mikir ya Bu ya. Ternyata kalau sistem persamaan linear satu variabel itu memang susah, itu memang harus penekanannya mulai dari, kadang anak-anak itu juga masih bingung antara kurang dari, lebih dari, itu kan menjadi faktor utama yang perlu ditekankan. Tapi kemarin anak-anak bisa ya mengoreksi ini soalnya, oh ini soalnya keliru, harusnya ini mungkin tandanya ini harusnya positif, ini baru bisa dikerjakan, gitu bisa ya? Bisa. Jadi di sini anak-anak itu mulai belajar kritis Bu. Jadi dari soal temennya sebelum mereka ngerjakan itu dilihat dulu, Bu, ini kok jawabannya nggak ada, ini harusnya ini mainnya di sini, ini harusnya lebih dari gitu Biva. Jadi misal ini kurang dari, kalau ini kurang dari Bu, jadi himpunannya nggak ada, ini harusnya lebih dari, seperti itu. Jadi anak-anak ya lebih menghargai teman soal yang dibuat oleh temannya juga sih, nggak langsung dihujat, ini nggak ada jawabannya nggak. Nah mereka tahu prosesnya susah, oh berarti ini salah di sini, kamu kurangnya di sini gitu. Tapi kemarin teman-teman itu nggak tahu kan ini ngerjakan soal punya siapa, nggak tahu ya? Nggak tahu, cuma langsung ketika nggak ada soal, ketika nggak ada jawabannya susah, baru saya yang menanyakan ke sana, ini soalnya siapa yang buat ini, baru maju, oh iya Bu salah di sini, gitu. Langsung dia dibuat soal ulang lagi. Sudah sangat bagus ya Bu Irfan gitu, apa melatih benar kritisnya siswa. Nah terus kemarin itu saya lihat untuk penilaiannya menggunakan kuisis ya. Jadi kuisisnya kemarin ada banyak soalnya Bu ya. Banyak. Kemarin itu di waktu penilaian yang menggunakan kuisis ada beberapa siswa yang tidak memiliki HP. Nah itu solusinya bagaimana Pak? Kemarin itu kita ya gitu Bu, kalau kita membuat suatu soal ya yang dikaitkan dengan HP, susahnya di situ. Jadi nggak semua siswa kan yang mewadahi soal gadget. Ada juga siswa yang memang kekurangan, nggak ada gadget memang ada.
Jadi kemarin itu yang punya gadget sudah dibagikan kodenya, sudah mulai masuk. Yang nggak punya gadget saya tampilkan di layar. Jadi pakai soalnya ya, ditambahkan. pakai LCD tampilkan di layar. Jadi mereka mengerjakan. Di situ malah seru Bu. Jadi di situ kan ada hitung lagunya. Ayo, gimana jawabannya? A Bu. Jadi semua punya jawaban. Mereka ngerjakan, ye benar. Nah, Oh, mereka tuh berarti jawab langsung. iya, dia ngajarkan buku tulis, pada saat ibu tulis, sudah ketemu jawabannya, Bu jawabannya A. Nah, sama-sama ngajarkan HP. Oke, kita cross check. Iya benar. Nah, mereka malah antusias gitu Bu. Jadi terus ngajarkan lagi seperti itu. Jadi tidak mengganggu temannya yang bawa HP juga. Jadi sama-sama mengajarkan juga bersama. Kalau yang salah ya salah. Gitu. Itu yang kendala yang pertama ya. Tapi untuk problem misalkan ada yang nggak punya kuota internet, itu kan Iya. biasanya ada ya Bu ya? Ada. Ada atau Biasanya kan di setiap kelas sih sekarang difasilitasi wifi ya. Jadi wifi itu bisa digunakan. Jadi anak-anak yang pakai sudah punya data, jangan nggak perlu wifi dulu untuk saat itu, biar jaringannya untuk temannya yang nggak ada wifi dulu. Seperti itu. Anak-anak juga toleransinya sudah mulai berkembang, sudah mulai paham gotong royongnya, saling menghargai teman satu dengan lainnya sudah mulai bisa. Oh iya sudah seperti itu Bu. Berarti bisa ya wifi di nyambung ya? Nyambung, nggih, kalau aktif. kelas ya? Iya, itu juga berguna untuk guru. Jadi kan biasanya guru ada yang nggak punya paketan ke kelas juga masih Itu bisa. semua kelas Semua bisa kelas ya? bisa. Bisa Nggih, akses wifi ya? akses wifi-nya bisa. Jadi setiap guru sama setiap murid dikasih username sama passwordnya masing-masing. Jadi bisa nyambung kapanpun. Murid juga tahu ya? Sudah. jadi kan memang semenjak sekolah kita sekolah penggerak Bu Ibu. Jadi Pak Rejo itu berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang Fasilitas terbaik. untuk anak. Gitu. Fasilitas terutama. Jadi LCD itu sudah hampir semuanya ada di Hampir sini. semuanya. Jadi berarti kita nggak bawa dari kantor gitu. Kalau dulu kan Mungkin bawa satu dari dua kantor. kelas saja yang nggak ada di sini karena rusak dari atas instalasinya. Kalau untuk kenyamanan kelas semuanya fasilitas insya Allah sudah mencukupi semua, mulai dari kipas dan lain-lain itu sudah ada semua. Terus untuk itu Tinggal AC kayaknya. ruang guru aja Iya. cukup. Nah, menurut saya itu kan secara keseluruhan pembelajaran yang dilakukan Bu Aisyah itu sudah bagus. Nah, hanya saja tadi ada beberapa soal yang tidak bisa dikerjakan tapi sudah diantisipasi, sudah diklarifikasi oleh muridnya dengan menghubungi Bu Aisyah terlebih Iya. dahulu, baru Baru nanti Bu membuat Aisyah, soal ya. lagi. Nah, seperti ini itu sudah bagus Bu Aisyah nih. Cuman untuk selanjutnya kira-kira apa rencana dan tindak lanjut Bu Aisyah dari beberapa materi tadi, beberapa permasalahan tadi yang sudah saya tanyakan, misalkan untuk saling menghargai teman yang tidak punya internet. Nah, rencana tindak lanjutnya tadi kan sudah Bu Aisyah sebutkan ya, berarti kan yang punya kuota harus menggunakan data pribadinya Data pribadi masing-masing. dulu. Oke, untuk wifi untuk anak yang tidak punya kuota. Ya. Terus untuk penilaian kemarin kan sudah menggunakan quizzes. Iya. Ya. Ada siswa yang tidak memiliki HP juga tapi sudah teratasi. Nah, untuk rencana tindak lanjut ke depannya selain menggunakan quizzes mungkin ada aplikasi apa lagi yang terbaru gitu ya Bu Aisyah. Biasanya kan dulu Bu Aisyah pernah pakai Wordball itu kan Iya. banyak kan di situ ya Iya. menu-menunya. Nah, kira-kira rencana tindak lanjutnya Bu Aisyah apa untuk memberikan penilaiannya yang lebih menarik lagi? Di sini kan yang kurang tadi kan penekanan pada membuat soal secara konseptual ya. Rencana saya ini saya menggunakan problem based learning yang Gustav. Ya, Gustav. Jadi di situ nanti ini kita memetakan anak Bu. Jadi anak dikelompokkan yang pintar, yang pintar dulu menjadi ketua kelompok. Apa Jadi tadi kita Bu? sebar Menerapkan apa? Pembelajaran strategi Gustav. Gustav. Gustavnya yang bagaimana Bu Aisyah? Nah, Gustavnya ini Bu, pertama kita mengelompokkan anak. Jadi pengelompokannya kan kita pilih juga sendiri atau bagaimana? saya Yang menentukan? ya yang menentukan gurunya. Jadi yang menentukan gurunya kan jelas sudah punya catatan ya Bu ya, anak yang mampu, anak yang sedang, dan anak yang kurang. Dan nanti itu kita sebar menjadi misal menjadi 6 kelompok
Jadi di kelas kan ada 30 siswa, kita sebenarnya jadi 6 kelompok. Jadi satu kelompok ada 5 siswa. Ya, enam kelompok ini, yang 6 orang pintar ini saya jadikan ketua kelompoknya Bu. Saya jadikan ketua kelompok dan yang lainnya mengikuti. Jadi nanti kita bagi, kita sebar rata. Jadi nggak satu kelompok aja, ya. Jadi nggak satu kelompok aja yang menonjol. Jadi semuanya ada yang menonjol satu-satu itu tadi. Dan biasanya juga anak yang kurang itu ada mampu di bagian-bagian yang lainnya, Bu. Misal dia nggak paham tapi nanti dia daya ingatnya, daya hitungnya dia tinggi, dia bisa hafal perkalian itu bisa. Memang kalau dalam secara matematisnya dia nggak mampu ada. Terus itu habis itu nanti di kelompok menjadi kelompok. Terus kita biasa kan anak-anak juga bosan nih Bu pelajaran di dalam, kita bawa keluar. Jadi saya buatkan 6 terminal. Ada 6 kelompok. Jadi saya Stopnya buatkan tadi pakai terminal. ya, saya buatkan 6 terminal. Karena ada 6 kelompok jadi 6 terminal. Dengan saya kasih soal yang berbeda-beda Bu setiap terminal itu. Jadi kan jelas setiap kelompok itu mempunyai penyelesaian yang berbeda. Karena kan setiap anak kan mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Jadi misal Bu 1, terminal 1 konteksnya ini, penyelesaiannya itu ada dari 6 kelompok itu tadi dengan penyelesaian yang berbeda-beda Bu. Jadi nanti setelah itu saya kasih stick note yang ditempelkan di setiap terminal tersebut. Nah setelah itu selesai semuanya, nah itu tadi nanti kelompoknya berputar Bu. Jadi kelompok tersebut, satu kelompok harus sudah menjelajahi 6 terminal tersebut. Jadi merasakan tahu 6 terminal itu apa aja kontennya. Itu kalau sudah selesai lanjut ke kelas. Soal ya, Soal kontekstual. Ya, pastinya secara ya. kontekstual. Jadi menindaklanjuti tadi dari hasil refleksi tadi kan kemampuan siswa Iya. membuat Kurang. kontekstualnya kan masih kurang. Ya, saya tekankan di itu tadi. Jadi 6 terminal itu tadi semuanya masalah kontekstual Bu Iva. Jadi semuanya kontekstual. Jadi anak-anak itu belajar untuk mengaplikasikan suatu PTLSP tersebut menjadi masalah yang kontekstual atau masalah kontekstual yang berkaitan dengan PTLSP. Seperti itu. Jadi nanti kalau sudah selesai baru saya tempelkan di papan. Misal terminal 1 ini jawabannya dari kelompok Dari 1. beberapa kelompok Nah, dari tadi. kelompok, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terminal 2 juga seperti itu. Jadi kita review bersama. Jadi ini benar nggak Rek? Ini kurangnya apa? Jadi di situ mereka tahu, oh ini Bu kurang ini, kurang tandanya ini sebenarnya kurang lebih dari, bukan kurang dari seperti itu. Jadi setiap kelompok itu mempunyai pendapat masing-masing. Berarti untuk pelaksanaan yang booster tadi di dalam kelas atau di luar? Di luar ya. Oke. Memanfaatkan halaman-halaman, Iya, memanfaatkan lingkungan sekitar. Nah, berarti untuk kertas yang disediakan Bu Aisyah ditempel di beberapa tempat Iya, bebas ya. saya tempelkan. Jadi saya cari titik-titiknya dulu. Berarti kan nggak harus berdekatan ya. Boten. Bisa sambil berjelajah gitu Iya. ya, jelajah alam. Jadi anak-anak kan bisa sambil refresh Bu, lihat-lihat gitu. Bagus sekali. Jadi untuk itu tadi, untuk waktunya Bu Aisyah, misalkan oh ini sudah saatnya ganti ke Iya. terminal satunya. Jadi, itu bagaimana metodenya? Setiap satu termin itu saya kasih time 3 menitan. 3 menit, 3 menit kali 6. 3 menit kali 6. Jadi 18 18 menit. 18 menit ya. Berarti saat timer itu sudah diputuskan, berarti mereka harus Harus geser. Tapi ya masa bisa Bu kalau ya. kan jalannya aja berapa itu ya? Oke, makanya itu kemarin itu estimasinya kan 3 menit Bu. Iya. Jadi mungkin mundur-mundurnya sampai 5 menitan. Oh, 5 iya. menitan itu sudah. Makanya kan itu tergantung kerjasama mereka, gotong royong mereka gimana caranya Bu. Seperti itu kan kita juga melakukan gimana caranya kamu selesai dalam ini, harus bisa menyelesaikan semuanya, ini harus ikut berkontribusi, nggak hanya satu anak Nggak yang harus dia. urut ya Bu ya? Apa dari terminalnya itu loh harus urut atau
harus Tidak. urut aja Bu. Jadi kan biar nggak langsung ke sana. Jadi kan kita muter gini. Oh, berarti B1 ke B2, B2 ke B3. Loh, kalau misalnya harus urut berarti itu apa namanya, muridnya lah nggak ngapa-ngapain gitu, yang nggak ke terminal, kan terminalnya kan ada 6, Iya. B1 ke terminal 1, yang B2 sampai 6 kan berarti ngantri Oh, berarti. boten. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kan itu tadi. nyebar kan berarti maksudnya iya. itu ngerjakannya itu nggak apa harus urut terminalnya atau enggak? Jadi kan ini tadi ada 6 kelompok dan ada 6 terminal. Iya. Jadi yang kelompok 1 ya di terminal 1, kelompok 2 di terminal 2, kelompok 3 di terminal 3. Sudah seperti itu, sudah selesai. Kelompok 1 lanjut kalau Ke timenya sudah habis geser. geser. Oke, Oh. Jadi kan Geser semuanya kan ke geser. kelompok 2, Iya, kelompok kelompok 3 3, ya. kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6 seperti itu. Sampai selesai Sampai pokoknya kembali. sampai 6 terminal tadi sudah selesai. terlewati semua. Oke, seperti itu. Berarti untuk jawabannya setelah misalkan B1 sudah selesai di terminal 1 ya, terminal 1 selesai langsung ditempel atau jawabannya ditahan dulu ya? Ditahan dulu, Ditahan. ditahan. Nanti takutnya yang baru datang nanti langsung nyontoh seperti itu, dibawa aja dulu. Oh, tadi saya itu nangkepnya kan jenengan sediakan sticky note itu langsung ditempel di Enggak, jadi Itu. ditempel di anak itu mbak Manila sendiri, mbak Manila sendiri ditempelkan di situ dulu. Nah, sudah ada 6 baru dibawa ke kelas, baru kita review bersama di kelas itu tadi. Oh, gitu. Jadi nggak langsung ditempel di Boten. terminalnya, Iya. ya, takutnya dicontoh. Iya. Contek Bu ya. Nah, antisipasi Bu Eva. Lagi. Jadi nanti untuk review materinya di dalam kelas, berarti ditempel gitu ya, Iya. 1 sampai 6. Oke. Berarti untuk yang terminal 1, berarti untuk tanggung jawabnya yang review semuanya anggota terminal 1. Enggak, jadi ada penanggung jawab masing-masing. Gitu. Jadi satu anak tanggung jawab terminal 1, satu anak terminal 2 gitu. Jadi ada nggak semuanya ikut kontribusi, cuma ada satu penanggung jawabnya. Kan ada ketuanya tadi kan, Iya. anak yang pintar, Iya. itu mungkin nanti yang mempresentasikan gitu ya. Kan biasanya presentasi bareng-bareng gitu ya. Ya. Mempresentasikan Bisa, jawabannya ya, bisa kan juga gitu. gantian untuk mereka. Biar Iya. mereka juga mempunyai mental yang kuat juga. Nggak harus karena satu orang itu. Gantian ini terminal 2 ganti kamu. Karena memang dari konteksnya kan berbeda-beda ya itu nanti ya, pastinya apa tipe soalnya atau standar kesulitannya antar terminal itu juga pasti berbeda ya Mbak Isa. Tapi waktunya nanti sama ya, sama kan. Terus memang siswa itu kalau saya amati, saya sebagai guru matematika itu juga gitu Bu, pernah menerapkan yang serupa tapi tidak sama, hampir mirip gitu Bu ya. Kalau anak-anak saya suruh menganalisis jawaban temannya dan mereka sebetulnya sudah tahu yang benar seperti ini, itu bisa Bu mereka. Jadi kayak mencari kesalahannya temannya itu gampang gitu loh Bu ya. Oh, ini kurang ini itu bisa Bu. Jadi memang senang anak-anak itu buat analisis jawaban itu. Nah, untuk tindak lanjutnya berarti menggunakan model tadi ya, strategi stop biar lebih menyenangkan lagi karena belajarnya di luar kelas. Sebenarnya ini kalau dilakukan di kelas juga bisa, mungkin terlalu sempit areanya ya. Terus kemarin itu saya pernah menerapkan itu word wall. Jadi wheel of name saya padukan sama word wall. Jadi ketika wheel of name itu kan seperti spin ya Bu ya, nama. Ketika sudah saya pencet, ketika berhenti satu anak dan satu anak itu maju, word wall-nya saya pakai di papan. Saya tempelkan di papan. Jadi anak ketika milih Bu nomor 2, ya sudah anak ngerjakan nomor 2 di situ. Ketika dia benar, itu akan tampil benar seperti itu. Jadi anak-anak lebih seneng Bu, antusias. Ayo Bu lagi spin lagi gitu. Mencet, anak-anak mencet papan, saya mencet di laptop. Jadi kan buka gitu loh Bu, kayak layar sentuh seperti itu. Berarti misalkan tadi pas waktu review materi, biar kita nggak pilih saya kelompok ini dulu maju, berarti kan bisa kita spin. Ya, Spin dulu kan ya, bisa. biar adil. Spin sama word wall. Ya, Atau ya. wheel of name sama word wall. Itu untuk itu ya Bu ya, tambah menarik lagi. Iya, ya tambah pembelajarannya. menarik lagi ya. Terus selain model pembelajaran yang mau dikembangkan lagi oleh Bu Aisyah, kira-kira ada apa lagi yang mau ditindaklanjuti dari beberapa topik tadi? Jadi misalkan Refleksinya ya Bu ya.
refleksi ya. Iya, Jadi kemarin kan refleksinya refleksinya ketelisik. lebih ya. Setiap pembelajaran itu mesti refleksinya kurang, Bu. Jadi refleksi itu kan bentuk apa ya? Evaluasi atau enggak ungkapan anak-anak setelah menerima pembelajaran dari saya, bagaimana kalau saya nilainya anak-anak mampu tapi anak-anak kurang bahagia kan, saya juga belum tahu. Nah, Jadi makanya kemarin itu kan refleksinya keselip ya Bu ya. Iya. Kemarin rencananya refleksinya modelnya gimana? modelnya itu mau saya itu anak-anak itu nempelkan emoticon. Jadi menempelkan emoticon sesuai dengan perasaan mereka. Ngoten. Gimana Bu? Paham, gak paham, apa gak blas. Jadi ada 3 emoticon. Emoticon dari stiker itu ya? Iya, Langsung lengket gitu ya. dan ditempelkan. Nanti saya buatkan Manila. Manila itu ada kotak A4. Bagaimana perasaanmu hari ini? Ngoten. Di tempel Manila ditempel di Di papan. papan. Nggih. Hmm. Di Jadi papan. refleksi itu kan pertanyaannya kan bermacam-macam. Tidak harus bagaimana perasaan, mungkin seberapa besar pengetahuan kamu akan peroleh. Gimana kamu hari ini paham nggak? Paham, sedang utawa gak blas. Ngoten. Sesuai dengan anaknya masing-masing. Jadi nanti itu untuk refleksinya kita bacakan juga ya Bu Aisyah ya, dibacakan di share ke biar semuanya tahu. gitu ya. Biasanya tahu, jadi semua terbuka di situ di papan itu. Jadi kan buat hiburan anak-anak juga. Jadi anak-anak setelah pelajaran itu juga membutuhkan ice breaking seperti itu. Iya. Jadi mungkin mereka untuk mengatasi kejenuhan mereka juga, untuk mengembalikan konsentrasi mereka. Seperti itu. Nah untuk menyinggung tentang ice breaking barusan kemarin itu Bu Aisyah juga sudah melakukan ice breaking. Jadi ice breakingnya berupa video Ram samsam. gerak dan lagu Iya, ya, gerak dan dalam lagu. sam-sam itu. Nah itu kalau ice breaking itu sebenarnya menurut Bu Aisyah masuk di bagian mana nih? Disiplin positif atau apa? Itu masuk ke dalam apa ya? Kalau kan kebanyakan kalau di rencana pembelajaran itu Iya. disiplin positif itu memang tidak dicantumkan kan. Iya. Hanya saja akhir-akhir ini disiplin positif itu baru dicantumkan di dalam RPPT, misalkan dalam kurung disiplin positif seperti itu. Nah ada lagi tambahannya misalkan itu di materi KSE itu Ivan ya. Iya. KSE itu ada di situ, KSE itu kesadaran diri, Oh, manajemen iya. diri itu. Nah mungkin Bu Aisyah nanti Iya. sosial nasional mungkin Bu Aisyah nanti bisa menyelipkan KSE itu di dalam proses pembelajaran. Memang sebenarnya itu KSE itu sudah kita munculkan, Iya. cuman kita belum apa ya, belum sadar untuk menaruh ini di Oh, mana. iya. Padahal itu sudah kita Ya, terapkan. berarti sebenarnya. termasuk SBG tadi termasuk Iya. dari KSE itu Iya. ya, Bu ya. Karena KSE kan mewakili ada kesadaran diri, Iya. manajemen diri, kemudian ada Kesadaran pengambilan kesadaran Kesadaran sosial penuh. ya, Iya. kesadaran sosial, terus ada pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, terus satunya para pribadi itu. Nah, seperti kalau keterampilan berelasi. Keterampilan berelasi. Nah, kalau untuk ice breaking itu kan mungkin bisa dimasukkan manajemen diri ya. Iya, manajemen diri. Manajemen diri kan ya. Jadi keterampilan sosial emosional. Keterampilan sosial emosional. Nanti mungkin Bu Aisyah bisa mengembangkan itu keterampilan sosial emosionalnya menggunakan ice breaking. Iya. Mungkin untuk tindak lanjut ke depannya selain ice breaking mungkin ada ide apa gitu yang lebih jadi Bu Aisyah mungkin selama pembelajaran dulu Bu Aisyah pernah mengalami ternyata ini masuk ke SE ya. Iya. Apa ya, pengembangan dirinya Bu Aisyah nanti ke depannya untuk KSE selain ice breaking. Selain SBG ya, Bu. Kemarin tuh saya mencoba membawa anak-anak keluar. Jadi setelah saya sudah memberikan materi kepada anak-anak meminta SBG. Terus saya gini, selain SBG apa ya? Saya bawa keluar, Bu. Itu mungkin spontan ya. Saya bawa keluar, jadi anak-anak itu membentuk lingkaran. Jadi kita berpegangan tangan semuanya, membentuk lingkaran, berpegangan tangan. Kita muter, Bu, nyanyi. Misalnya nyanyi ya, Laskar Pelangi gitu kan. Nyanyi, habis itu ketika lagunya habis kita berhenti. Lalu saya
saya itu memberikan pertanyaan, sebutkan satu hal yang kamu benci, gitu kan Bu. Itu kan termasuk manajemen dirinya ya. Anak-anak menyebutkan Cahyo itu ada termasuk kelasnya Bu. Iya, banyak yang banyak yang itu. gitu. Tuh kok Cahyo ya wes lagi muter lagi Bu, menyanyi lagi. Jadi anak-anak itu menyanyi terserah, jadi kayak meluapkan emosinya juga, apa bosan juga. Jadi kita bernyanyi muter, berhenti stop. Lalu menyebutkan lagi apa hal yang sangat kamu benci, Cahyo lagi. Nah seperti itu. Jadi kita Tapi gini ya, mungkin bisa diarahkan apa, jangan nyebut nama ya. Takutnya kan itu nanti mengarah ke pembulian. Iya, pembulian juga. Mungkin misalnya apa yang dibenci dalam hal makanan atau Iya Bu, saya kemarin juga punya gitu loh. Terus habis itu Cahyo di situ saya kasih tahu. Cahyo, dengarkan ya teman-teman ini. Kok bisa temanmu menyebut kamu? Jadi anak-anak itu kasih saran, Bu, Cahyo jangan gini. Oh ya, gitu. Jadi kan itu buat introspeksinya Cahyo juga gitu. Jadi di situ saya arahkan agar ini tidak ke pembulian. Jadi di situ kita sama-sama apa yang berelasi tadi loh, kan juga gabung gitu. Nah, keterampilan berelasi itu juga kan antar teman kan juga perlu. Nah di situ, nah setelah itu juga sudah selesai, baru saya ganti topik. Misal sebutkan nama-nama hewan atau nama-nama kota seperti itu. Atau saya selipkan matematika Bu, perkalian 2 kali 4, 8 kali 5 gitu-gitu. Itu sih Kan selain kan memang speaking benar itu tidak secara tidak sadar sudah Iya. diterapkan. Hanya Iya. saja nggak tahu Iya. ini namanya apa. Tahu. benar. Ini namanya Saya apa gitu kalau di Idenya juga materi. langsung spontan itu. Kok ya les bikin terus ya sudah, ayo keluar semuanya ke depan. Terus kita gandengan tangan, kita bernyanyi bersama, muter-muter, dan stop. Langsung tarik atau enggak gini. Pak pos belum diisi gitu kan Bu, ada ngomong itu kan suka juga. Ini memang pembelajaran itu yang menarik itu biasanya yang spontan itu. Kadang kita kan juga meskipun kita bawa RPP, kita keluar jauh dari RPP itu. Benar. Jadi RPP itu cuma ya sudah, ini kan panduan aja buat kita. Aplikasinya kan kita biasanya langsung iya gini ya udah. Iya. Terus untuk ini tadi saya sudah coba mencatat Ibu Aisyah. Oh ya kayak gitu tadi boleh ya. Itu kan bukan ice breaking, maksudnya itu bisa. Maksudnya dijadikan untuk selingan ice breaking Bisa. Boleh ya. Kan banyak macamnya gitu. Misalkan nanti di dalam kelas juga kita bisa melakukan apa itu relaksasi ya. Misalkan biasanya Bu Ika itu senangannya ngeterin lagu Bericik. mindfulness. Kalau mindfulness masuk dalam senam kan bisa ya, senam. Tapi kadang habis itu memang kita merasa fresh gitu. Iya. Apalagi jam-jam siang. Tapi kadang itu ada anak itu yang belum, mungkin kalau belum terbiasa itu kadang disetel mindfulness ini kok anu sing ngono cengengesan kalau belum terbiasa itu loh enggak. Belum bisa menghayati. Belum bisa masuk ke apa yang kita tuju gitu loh. Kan memang tidak hanya Bu Aisyah sebenarnya Bu yang kurang itu masalah KSE ini Bu. Mungkin kebanyakan guru memang istilah KSE itu kan belum familiar ya. Iya, belum baik. Mungkin kalau dulu bukan KSE namanya. Itu kalau kemarin yang webinar nggak ada yang menyampaikan itu tentang Belum KSE. Belum ada. Kalau yang disiplin positif kan mungkin sudah banyak ya. Nah itu kan Sudah mungkin banyak. dengan Bisa selaku dianggap CGP ya itu bisa menyampaikan itu kan ternyata ikut CGP itu nanti Bu Aisyah juga bisa ikut, harus ikut ya. Ternyata kan banyak sekali ilmu yang kita dapatkan yang nggak kita dapatkan di sekolah, di dinas gitu ya. Kalau di dinas itu boxer kan nggak ada, bener-bener hal baru gitu loh. Sekarang coba tadi itu KSE. Iya. Kita dengarnya itu ya baru di CGP ini. Iya. Pemetaan aset. Nah, saya juga Dilema dengarnya etika. barusan, Bu. Dilema etika selama ini Iya. kan ternyata di sekolah kita itu juga Ada sebenarnya pernah banyak. kita alami kan ya, tapi nggak tahu kalau ternyata ikut dan senengnya dilema etika itu Kayak ternyata diferensiasi Bu. diferensiasi Sebenarnya sudah ada sih. Sudah saya terapkan dari dulu, Di cuma PMM nggak juga tahu. ada kan, sudah ada kalau Iya. diferensiasi. Cuma kan kita belum Oh, tahu. Pertama iya. kali istilah
diferensiasi keluar, kita semua itu kan bingung Bu Iva. Heeh. Seperti apa? Tapi ternyata setelah kita memahami, malah ternyata 2 tahun yang lalu pun saya sudah berdiferensiasi pembelajarannya, kan seperti itu. Ini juga gitu, ternyata saya sudah pernah menerapkan KSE. Iya. Kan nggak tahu ini KSE Iya. mana, kesadaran Benar, diri, iya. atau keterampilan berrelasi, seperti itu. Nah, untuk yang proses pembelajaran Bu Aisyah di sini untuk KSE yang keterampilan berrelasi tadi juga pastinya sudah ada gitu ya, sudah masuk. Kan seperti diskusi kelompok. Iya. Ada kan ya diskusi Ada. kelompok. Lah itu kan sudah ada di situ ada keterampilan Kayak relasi, kelompok tadi ya. Nah, Bu Stop tadi kan kesadaran di sini sosial juga keterampilan ada. relasinya bagus. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab kan Iya, ada ketika betul. anak menuliskan jawabannya. Iya. Nah, itu kan dia sudah mengambil Iya. keputusan yang Yang bertanggung harus jawab. ditulis ini. Kan dia pasti punya alasan kan Iya. untuk menuliskan itu, berarti kan ada tanggung jawab di situ. Keputusan yang menurut mereka memang benar. Ya. Di sini kalau sudah mendapatkan pemahaman tentang KSE, nanti Bu Aisyah bisa menerapkan dan menjelaskan ke teman-teman yang lain. Wow. Ya. Terus selanjutnya untuk lembar rencana pengembangan diri, di sini saya sudah mencatat ada 3 poin yang akan dikembangkan oleh Bu Aisyah. Yang pertama yaitu model pembelajaran interaktif, strateginya Stop. Nah, untuk model pembelajaran interaktif ini tujuannya yang hendak dicapai oleh Bu Aisyah itu apa? Tujuannya hendak dicapai berarti anak itu bisa memodelkan PTLSP yang berkait dan mengaitkan dengan masa kontekstual. Jadi matematika kan juga berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, Bu. Jadi anak-anak juga harus paham kalau matematika itu bukan hanya ilmu untuk pelajaran itu saja. Jadi digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Misal untuk belanja, untuk apa, untuk menghitung jarak, itu kan juga perlu matematika seperti itu. Jadi ketika saya menyampaikan kemarin, saya menyampaikan materi skala. Jadi skala juga disinggung di IPS, di itu. Jadi kan mereka, oh iya Bu, aku kemarin numpak sepeda itu 60 kilo Bu, 60 kilo. Terus dengan kecepatan segini, berapa ya Bu? Tak itu Bu. Jadi berkesinambungan dengan masalah yang kontekstual. Memang kalau di matematika soalnya hanya 2x min 4y kurang dari sama dengan 4 Itu numerasi, itu tidak masuk paham numerasi. Numerasi. Ini buat apa Hmm. gitu ini buat Nah apa? itu masuk kan gitu. numerasi. Jadi Ya. kalau numerasi itu kan bagaimana itu diterapkan ke kehidupan sehari-hari. Jadi kan bedanya dengan matematika kan itu. Iya. Matematika dan numerasi itu. Jadi kan biasanya anak dikasih soal cerita aja, memodelkannya aja. Memodelkannya gitu. susah. Misal yang kayak materi SPLDV ya, sama nilai variabilitas, misal Aisyah membeli 2 buku, 4 pensil seharga 15.000. Khadijah membeli 4 buku, 5 pensil seharga 20.000. Berapa harga 1 buku dan 1 pensil tersebut? Nah, kan itu pemisalan. Misal buku itu X, pensil itu Y, kan seperti itu Bu. Jadi itu di situ kebanyakan anak-anak masih belum bisa memodelkannya secara kontekstualnya, masih belum bisa. Kemarin Bu Aisyah juga itu Bu melakukan pembelajaran yang menarik Bu. Materi apa itu neto, bruto, itu bagus Bu Iva. Jadi anak-anak itu di dalam kelas itu membawa bekal. Jadi bekalnya ditimbang. Jadi bekal itu kan nanti brutonya, ya. Iya, betul. Bekalnya Bekal itu Misal buah, bekalnya kan brutonya ya. Iya. Oh kemasannya. bekal itu itunya Bu, buahnya. Buahnya kan. Iya. Itu brutonya. Iya, kita timbang, setelah itu kita makan. Jadi dimakan, habis makan Ditimbang baru lagi. ditimbang lagi. Oh gitu. jadi memang harus dibuat seperti itu ya Bu ya, Iya. biar paham konsepnya. Lebih paham Langsung. anak-anak. Kadang kalau kita menjelaskan memang neto itu berat bersih, dapatnya dari mana, dari ini dikurangi ini gitu, nggak paham memang. Kalau sisanya itu berarti bagian apanya Bu? Kalau kemasannya itu tara, Tara. kemasannya itu tara, itu berat kotor ya, berat Berat kotor kotor. semuanya. Oke. Berat aslinya. Berat Aslinya kan semuanya neto. ini, neto. Terus neto itu berat bersih, bersih. isinya, isinya ya. isinya. Jadi kemarin pengawas juga heran kok ada pembelajaran bagus seperti ini, konsepnya langsung dapat gitu. Ya, anak-anak kan langsung paham ya kalau
kan diterapkan gitu. Hanya saja kemarin timbangannya cuma satu. Cuma satu. Belum minta timbangan kemarin itu. Nah, terus ini untuk ukuran keberhasilannya seperti apa, Bu Aisyah? Misalkan ukuran keberhasilannya nanti anak-anak nilainya harus dapat segini, ataukah proses dalam penyelesaian soalnya itu sudah benar? Ukuran keberhasilannya di sini saya tekankan pada pemahamannya anak-anak dulu kita bisa. Jadi anak-anak bisa memodelkan secara kontekstual aja sudah, menurut saya itu sudah mampu, berhasil, sudah ya. berhasil. Jadi anak-anak di sini yang saya tekankan kan secara kontekstual. Jadi anak-anak bisa tahu dulu, bisa paham dulu maksudnya pembelajaran dan tujuan saya tadi itu saya kira sudah memenuhi syarat kriteria penilaian saya. Begitu, dan bisa menjelaskan gamblang tulisan itu. Dia tadi nulis apa, dia sudah bisa mengutarakan di situ, dan dia bisa menerima masukan dari teman yang lainnya, itu sudah bagus. Benar, memang di kurikulum Merdeka itu kan tidak harus berpatok pada nilai gitu ya. Iya. Jadi kayak P5 itu juga prosesnya yang dinilai ya. Mm-mm, Sudah prosesnya. berkembang atau belum, itu bukan dari produk. Bukan Dari produknya. produk, gitu. Apa Memang prosesnya iya. dan kaitannya dengan Karakter. P5-nya itu yang mana yang mau dicapai, kan? Iya. Bukan produknya. Kadang kesalahan paham kita kan di situ ya. Produk kita. Produknya. Untuk P5 Dulu gitu. 2023 kita Oh. produknya anak-anak bagus ya nilainya. Oh iya. Padahal kita nggak tahu prosesnya tadi ribet. Prosesnya bagi setiap anak kan berbeda. Beda. Memang matematika itu secara sistematis jawabannya harus ya udah satu itu. Cuma kan kita lihat dulu sekarang prosesnya mereka gimana. Kalau mereka memahaminya dengan baik ya sudah. Terus untuk pendukung yang dibutuhkan Bu Aisyah dalam pengembangan model pembelajaran ini apa saja? Jadi kan ada kertas manila. Iya. Ya. Ya LCD, penggaris atau video pembelajaran. Ya rata-rata yang digunakan untuk membuat amplop soal tersebut. Untuk waktunya kira-kira untuk waktu ini kapan gitu Bu Iva? Iya, Kapan mulai ya? kapan pelaksanaannya itu kan Pelaksanaannya. rencananya kan Ini kan tadi ada rencana. Stop itu. Nah, kira-kira pelaksanaan rapat Iya, ini kapan? Minggu depan atau bulan depan atau? Kayaknya minggu depan, karena kan kita juga harus mengajar materi yang lainnya juga. Ini kan soalnya materinya masih ada kaitannya Iya. dengan itu tadi PTSLV. Jadi PTSLV. sekalian biar nyambung atau Bu Iva. Hmm. Sebenarnya kalau ini tadi booster kan bisa diterapkan di semua Di semua pembelajaran. materi juga. Di akhir Iya. akhir indikator pastinya. Ya, indikator penekanan. Sekarang ya latihan-latihan soal. Nah, untuk aktivitas pengembangan yang kedua yaitu Bu Aisyah akan mencoba menerapkan KSE kesadaran diri tadi. Iya. KSE kesadaran diri tujuannya yang tidak dicapai oleh Bu Aisyah seperti apa untuk menerapkan ini? Tujuannya itu agar anak-anak lebih fokus dan enjoy dalam menerima materi yang saya kasih, atau anak-anak merasa oh aku bahagia menerima pelajaran matematika. Matematika itu nggak menjadi momok untuk mereka gitu loh Bu. Jadi nggak membuat pelajaran ini monoton aja. Jadi ada seriusnya, ada gamenya seperti itu. Jadi kita padukan lah agar mereka juga paham dan mereka juga bahagia. Iya. Soalnya ya paradigma yang berkembang itu kan kalau anak itu ditanya Matematika. dulu kalau kamu sekolah waktu sekolah dulu pelajaran apa yang Matematika. Matematika. matematika Iya. pasti gitu. Dan gurunya tuh selalu killer. Lah makanya itu jadi ya. mindset seperti Ya, itu mindset, yang perlu ya. diubah ya Bu ya. Kita harus bisa merubah mindsetnya mereka. Atau yang anak 2 tahun yang lalu itu gitu Bu, mindsetnya gitu. Saya pernah ngajar di SMA. Jadi 4 tahun lalu saya mengajar di SMA itu gitu, mindsetnya seperti itu. Jadi gimana caranya kita merubah anak-anak itu enjoy dulu ke pelajaran kita. Gak usah ke materinya dulu, di enjoynya anak-anak dulu. Ketika anak-anak sudah merasa aman dan senang pada kita, baru kita bisa memasukkan materi sedikit demi sedikit. Seperti itu bisa. Jadi mengambil emosinya anak-anak yang bahagia dulu. Seperti itu. Soalnya memang pembelajaran matematika itu
kesannya pasti nanti ngitung, pasti Ya, nanti ngitung. pasti kok susah. Iya. Pasti kok jelas nah, ambil contohnya beda. Contoh sama soalnya Contohnya pasti beda. gampang. Contohnya pasti gampang. Soalnya nanti susah. Tapi kalau sudah dikasih ice breaking gitu anak-anak biasanya ketagihan tuh, Pak. Jadi Iya. sudah ada. Ini saya juga semenjak ikut CGP ini sering-sering memberikan ice breaking ke anak-anak entah di awal atau di akhir. Iya. Pasti minta lagi seperti itu. Iya. Sering mintanya malah. Heeh. Heboh sendiri kelasnya kita. Nah, untuk ukuran keberhasilan penerapan KSE-nya ini seberapa Bu Aisyah? Penerapan keberhasilannya berarti kalau mereka sudah ya itu tadi berarti kan kita prosesnya mereka kalau mereka sudah bisa menerima kita dengan baik, menjalankan disiplin positifnya juga, emosinya juga sudah tertata rapi, berarti memang KSE-nya sudah berjalan dengan lancar dan mereka juga bisa menghargai dengan teman satu sama dengan teman satu dengan yang lainnya, bisa menghargai saya di situ sebagai guru. Seperti itu. Jadi anak sudah bisa fokus ya. Ya, sudah bisa fokus. Nah, yang ketiga di sini ada aktivitas pengembangan yaitu memberikan refleksi pembelajaran menggunakan stiker emoticon. Iya, stiker emoticon. Nanti Bu Aisyah perlu sedia banyak ini nanti stiker. Iya. Stiker emoticon sudah banyak. Atau enggak mereka juga bisa membuat sendiri. Bisa Digambar membuat sendiri, dia itu kan digambar biar sendiri, dikasih ada gambar diferensiasinya. sendiri ya. Bisa mereka membuat emoticon sesuai dengan Pakai anu ya, pakai sticky note ya. Ya, Bisa ya. Gambar Sampai sendiri. merah kuning hijau kan lebih Ah. bagus gitu Bu. Jadi langsung ditempel seperti itu bisa atau enggak, pokoknya kita kasih sticky note, terserah kamu mau menggambarkan ekspresimu bagaimana, ya menunjukkan kalau kamu itu senang, suka atau enggak plus seperti itu. Bisa dikasih tulisan, Ada aja yang B aja. Iya. Banyak anak-anak. dikasih itu bisa dikasih tulisan B aja Bu atau aku bahagia, kan jadi setiap anak kan berbeda-beda, bisa seperti itu nanti. Tapi memang untuk memberikan refleksi ini kan tidak harus pakai stiker. Kita bisa menggunakan digital gitu ya. Bisa. Menggunakan digital misalkan ada di Padlet itu bisa. Cuman kalau digital ini kadang anak-anak itu kan butuh berinteraksi ya, butuh gerak gitu kan. Kalau pakai stiker kan lebih aktif, lebih interaktif untuk pembelajarannya. Nah, untuk tujuan yang tidak dicapai Bu Aisyah dalam memberikan refleksi itu apa? Tujuan yang tidak dicapai anak-anak itu, tujuan saya kan yang pertama yaitu paham dulu sama PTLSP tersebut. Ya, kalau sudah anak-anak sudah paham, sudah mengerti, emosinya sudah bisa, jadi kan kita bisa mengarahkan ke materi selanjutnya. Jadi dengan mengetahui emosinya anak-anak tadi, Oke. kita sudah tahu sudah oh ini sudah siap ke Ya, materi untuk selanjutnya. materi selanjutnya seperti itu. Jadi saya mengukur dulu untuk kesiapan materi selanjutnya itu kan jelas levelnya lebih tinggi. Jadi kita untuk materi selanjutnya kita langsung ke up-nya atau di perlu dasarnya dulu kan kita harus tahu dari situ dulunya. Nanti banyak yang refleksinya masih susah. Yang ini apa gitu, kayak galau gitu. Tapi ternyata Bu Aisyah tetap lanjutkan kan kurang Kurang benar enak kan ya, ya. apa. Itu nanti perlu kita kasih satu soal lagi atau kita kasih kuis lagi. Untuk ukuran keberhasilannya dalam memberikan refleksi tadi, berarti ukuran keberhasilannya misalkan hasil dari refleksi itu banyak siswa yang Bahagia. bahagia. Iya. Gitu. senang mengikuti pembelajaran. Menerima materi dengan baik. Untuk pendukung dalam memberikan refleksi ini tadi Bu Aisyah menggunakan Stiker atau stiker note boleh. Untuk penerapan refleksi ini kira-kira kapan Bu Aisyah? Iya, bagus sama ini sama penerapan stoknya. Nah,
kira-kira apakah masih ada lagi area pengembangan yang mau dikembangkan oleh Bu Aisyah selain dari model pembelajaran yang interaktif, ada juga KSE dan memberikan refleksi pada pembelajaran. Mungkin Bu Aisyah ada yang mau dikembangkan di luar ini untuk memberikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Mungkin nanti bisa, ini kan diferensiasinya proses, jadi mungkin bisa dicoba diferensiasi ke produk atau ke kontennya seperti Ini itu. di aktivitas pengembangan saya tambahkan lagi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi apa rencananya, mau produk atau konten. Untuk bus stop tadi mungkin bisa digabungkan dengan bus stop tadi. Dengan bus stop tadi berarti ke kontennya, konten Ya, dari materi materinya. soal-soal yang beragam tadi. Oke. Ya. Kalau itu masa konten itu masuk, kalau yang model Ustaz itu Proses atau konten? Proses. proses ya Atau produk? bukan produk. Kalau produk betul. Betul. Ke Proses prosesnya ya, lebih ke proses kan ya. Strategi pembelajarannya kan ya. Iya. Berarti kalau ke kontennya itu Kontennya Bisa sama kan itu kan, dia diberi soal kan. iya. Cuma yang membedakan kan Tingkat itunya. kesulitan soalnya. Soalnya aja kan itu ya. Iya. Kan sama tapi kan sama kan ya. Iya. Soalnya maksudnya kontennya apa sama kan yang diberikan di masing-masing terminal itu kan soal. Soal. Nggak ada mungkin di terminal yang ini misalnya ada gambar, yang satunya ada ini kan semua sama soal. Iya. Tapi mungkin di soal itu ada Mungkin menggunakan bisa gambar ya. dikasih gambar ya. Kalau saya mikirnya tuh kok gini ya, kalau itu kan pembelajaran misalnya utuh gitu ya, yang di kelasnya tadi kan misalnya ada diskusinya dulu, terus di situ ada yang strategi itu. Iya. Jadi keseluruhan pembelajaran itu ada diferensiasi proses, termasuk yang di kelas itu dihitung, nggak pas di luarnya aja. Iya, iya. Oh gitu. Jadi untuk kontennya diberikan di Kontennya kan gini kan tadi kan, kalau kita fokus yang di booster kan sama kan. Kalau kontennya mungkin yang dijadikan diferensiasi mungkin tadi sebelumnya itu ada diterangkan menggunakan media dulu ya, kayak dulu jenengan kan ada media nyata ya, bola misalnya kan dulu ya, atau misalnya benda asli, misalnya ini beli buku, ada buku nih temen misalnya ya. kayak itu loh Pak Aisyah, waktu SPL yang ada snack-snack gitu kan di papan. Ada pensil lah, iki nak buku iki anggapan X, pensil iki anggapan Y, kan gitu ya. Iya. Biasanya kan cuma 2 benda aja ya. Iya, dua Kalau benda. 3 benda variabel bisa. itu ya. 3 bisa. Bisa Minimal ya? 2 bisa. Oh, gitu. Cara membandingkan minimal 2. Berarti ini untuk pengembangannya ke diferensiasi proses, lebih ditekankan kepada Kalau diskusi ini tadi loh. kan diskusi, Diskusinya. diskusi kan mungkin sebelum keluar kan ada diskusi dulu kan ya, Oh, iya. otomatis ya. Selama Jadi sama- kita kasih dulu stimulus gitu. Jadi masuk langsung ujung-ujung keluar. Oke, berarti Kan dikasih enggak. dulu ya gambaran. Pasti kan ada Kegiatan di awal Oke, sebelum gambaran kegiatannya Iya. dulu atau kita kasih satu soal dulu. misalnya jenengan putarkan apa itu video atau Oke, apa itu dia kayak gitu belajar. ya. Oh iya iya. Baru nanti kan prosesnya. Terus mereka. misalnya ada diskusi kelompok dulu di kelas, ini kok strateginya harus gini-gini ya. Kan misalnya omong-omongan ya, kan jenengan kan menjelaskan nanti di luar itu begini. Iya. Mereka kan pasti punya, Oh, nanti kalau omong-omongan ya iya. sama kelompoknya ya anggotanya, strategi ini kan ya, ben lancar nang Apa nanti jebol. dibagi, kok aku Nah. siji ya. Gitu loh. Berarti mau Nah itu kan gitu, pasti punya strategi Iya. ya di dalamnya itu loh. Iya. Kan ada proses di situ. Tapi Terus nanti di luarnya itu ada Sama strategi aplikasinya itu, ya. terus Penerapan. masuk lagi misalnya kan juga ada diskusi kelompok lagi. Iya. Anak-anak kan nggak langsung duduk di tempatnya Di kan, tempatnya. otomatis kan berkelompok lagi. Diskusi Kan gitu. lagi. Diskusi lagi kan ya nanti ya. Setelah itu. Berarti untuk tujuannya dan dicapai di berdiferensiasi proses itu ditekankan pada keterampilan Berelasi dan diskusi itu tadi ya. Keterampilan berrelasi sama kesadaran sosial ya. Kesadaran sosial. Jadi bagaimana antar anggota Antar itu anggota itu bisa saling menghargai. Iya, mampu menerima Ah, pendapat dari orang lain. temannya. Temannya.
keterampilan berelasi dan kesadaran sosial. Jadi memang kan butuh trik kan ya. Kan Iya. kalau nggak disusun dulu seangger aja ya. Iya, Biasanya langsung kan ada yang pakai nulis, ada yang pakai gitu. Iya, membagi bagiannya dulu. Orang Jawa kudu lapor. Nah, itu kan butuh strategi kan ya. Iya, Gitu. Diwanti-wanti biar nggak pasif. Ah, Kadang-kadang iya. yang diam kayak gini. Iya. Apalagi waktunya cuma 3 menit, Iya. ya kan? Itu loh, bagaimana tiap kelompok itu bisa memaksimalkan waktu dengan baik. Kalau misalnya sudah lebih dari 3 menit kan jenengan harus memberikan alarm. Iya. Atau enggak, nanti ada bagian nyatet soalnya dulu. Bisa Gitu dikerjakan loh. mana. Nanti bisa dilanjut. Iya, misalnya. dilanjut. Atau enggak nanti ketika sudah selesai waktunya tadi, kita kasih waktu tambahan 10 menit untuk melengkapi soal-soalnya itu tadi. Gitu, oke? Gitu, iya. Oke. Kadang soalnya nanti takutnya kalau nggak dibuat strategi gitu, nulis soal itu aja suwi. Oke, berarti tadi ketika time-nya sudah berbunyi, nggak apa-apa, pindah aja. Pindah aja, nanti kerjakannya di akhir diskusinya tadi. Oh, gitu. Itu ada perbaikan. Atau Iya. misalnya 3 menitnya ditambah. Ya, jadi kan ada banyak cara tadi, ya, banyak cara. Iya, nanti Karena diusahakan. kalau nulisnya aja kan lama itu. Misalnya nyalin dari soal yang jenengan tulis di situ. Habis nulis soal itu tadi, Kecuali kalau jalannya langsung sama jawab. mikir gitu. Nah, Sama iya. berpikir. Khususnya yang tanggung jawab di terminal 1 tadi, sama mikir. Nanti ketika sudah selesai, itu tadi jawab soalnya, kita diskusikan bersama di sini. Iya. Oke. Atau nanti pastinya ini kan membutuhkan waktu yang panjang. Jadi nanti Mbak Isa kan memilih durasinya yang 3 jam. 3 jam misalnya. Ada ya kan ya. Ada 3 jam. Iya. 3 jam itu soalnya cukup buat review materi juga yang didalami. Kita kan juga mengharapkan anak-anak kan juga harus sat-set gitu. Iya. Karena kan ada anak sing ada yang itu gitu kan. Ini satu. Sat-set. Nah untuk ukuran keberhasilannya seperti apa Bu Aja? Di diferensiasi proses ini ukuran keberhasilannya yang Bu Aisyah lihat dari mana? Dari kekompakan setiap kelompok itu Terlihat tadi. kompak Iya, itu sudah berarti terlihat ya kompak. Iya, jadi berhasil ya. ya jadi anak-anak setiap kelompok itu tadi harus tahu ini nanti jawabannya apa. Jadi mereka kerjakan bersama. Diskusi kan itu tadi. Relasi antar teman. Iya. Saling relasi sama apa? Kesadaran sosial ya. Sosial. Jadi Tadi tapi nggak nanti pas besok jawabannya temannya dewe, itu Manajemen diri Iya. juga masuk Bu waktu diskusi itu. Iya, manajemen Iya. diri enggak. Heeh. Aku jawabanku ini benar kok Heeh, kayak ini. iya, bagaimana bisa mengontrol diri Iya. kan ya. Heeh. Iya, kembali lagi bisa menghargai temannya tadi. Iya. Relasi dengan baik. sadar diri masuk juga. Jadi saya jadi tahu KSE dan Iya, ya. ini macam KSE ini Bu. Macam ya. Siap memberikan materi saat webinar. Belum Saya Bu lagi- Aisyah Bu. Lah iya pas ini Kan ya. kemarin perwakilan setiap mapel satu Oh, moderator, oke. satu narasumber. Heeh. Kebaca aja. Nggak tahu kemana nanti muter lagi atau gimana. Muter lagi ganti yang belum. Nah, pasti ini siap ini Bu Aisyah ini. Untuk pendukung yang dibutuhkan dalam pembelajaran berdiferensiasi proses ini yang pasti tadi itu ya terminal bus tadi ya. Habis cuaca ya. Kalau cuacanya lagi nggak hujan, mungkin kalau hujan bisa di depan-depan kelas saja. Di depan kelas saja atau Teras ya, di teras. bisa ya. Di Kelas 2 kelas ya, kan ada. Tapi sakjane asik ya kalau di luar itu kan ditempel di pohon-pohon Iya, gitu. di depan-depan gitu. Kayak menjelajah alam. Iya. Itu anak seru sama si jongkok-jongkrokan. Karena memang matematika itu Bu, kalau anak-anak belajarnya hanya lihat video misalkan. Iya. Bu, itu meskipun sudah membuatkan video bangun ruang misalkan, bangun ruang sisi lengkung ini nanti isinya gini. Kalau nggak lihat nyatanya itu Bu, masih belum paham anak-anak itu. Iya. Konsepnya itu loh perlu Bu, apa diberikan benda nyata kan. Anak-anak itu kan berpikirnya itu kan dari benda konkret dulu Konkret. ke abstrak. Nah, itu kan menurut teori siapa itu? Ayo. Teori fisika juga. Kan itu. Makanya kalau dulu itu pas waktu saya kuliah itu namanya itu pembelajaran LMA itu gitu ya. Realistik matematik itu dulu sempat ditekankan itu. Tapi kok lama-lama kok sudah
Sudah hilang. Ada kok Bu, Masih mata itu ya? kuliahnya ada. Iya, mata kuliahnya ada. Realistik itu ada, mata kuliah khusus realistik itu ada, tapi nggak semua universitas Ada. punya mata kuliah itu ada. Selain matematika juga ada ya? Kalau saya nggak ada, paling kan kalkulus. Lulus lagi. Yang matematikanya yang masih Dasar ya, kalkulus maksudnya yang untuk yang ambil jurusan matematika itu loh Bu, etnomatematika dan sudah ada sekarang. Memang ajaran anak itu juga butuh strategi. Apa ya cara nariknya? Iya. Apa ya? Tiap hari harus mikir ya Bu ya. Iya Bu. kadang kita loh Bu tidur gitu malam loh sudah ngangen. Kok saya kayak apa materi ya? apa ya? Strateginya apa ya? Mau berangkat ke kelas aja wis duduk kok apa ya ra kelas ya. Karena masuk gitu ya anak-anak itu baru ada inspirasi. Iya. Kan semua bleng. Padahal harusnya itu sudah RPP sudah siap ya. RPP ya ada loh Bu. Kita makan kadang nggak sesuai dengan lapangan. Kita RPP kalau di sini Sesuai Bu, dengan itu, kebutuhan sesuai semenarik mungkin. Jadi RPP di SMP 3 itu dicetak di binder. Binder. Jadi di binder gitu di print bolak-balik. Jadi Berarti dibawa itu kemana-mana itu RPP itu ya kelompok matematika itu ya Iya. buat bareng Iya. gitu ya. kita dibagi Bu di awal tahun ajaran baru itu dibagi dengan sekolah lain juga. Jadi sekolah lain misalnya Berarti SMP, RPP itu buatnya bareng sa MGMP ya. MGMP. jadi kita ringan Bu. Enak Bu. Jadi nanti tinggal dimasukkan ke Menyesuaikan Google Drive. lah. Iya, nanti kita Wah. koreksi. Dan rata-rata sudah bagus-bagus ya buatan teman-teman. Ya ada yang Nanti paling kita apa ya kita ringan Menyelipkan. baik kalau mau supervisi. sesuai kebutuhan Ya, kita. ada harus ada disiplin positif kita masukkan disiplin Masukkan, positif. Iya betul. Jadi kalau bawa RPP itu seneng, soalnya kan bindernya bagus-bagusnya. Oh. Waktu kelas sambil dilihat kan bang soalnya juga sudah ada kan materi juga sudah ada di RPP itu. Cuma untuk strateginya memang kita hanya melenceng. Kalau di RPP kan kebanyakan satu strategi untuk satu modul semuanya. Iya. Oh. Padahal kalau kita melihat kebutuhan anak nggak bisa Iya sendiri. bisa ya. Kita kan juga harus melihat kebutuhan anak ini apa. Kan materi juga ya Bu yang Iya. pengaruh. Terus penjenengan matikan aja videonya. Video. Kan udah selesai kan ini ya? Apa Nggak ada bisa, yang ini Bu? Yang ini loh Bu. Mana ya? Yang refleksi. Refleksi. Mana refleksi ya? Refleksi diri latihan Ini, coaching. Bu. Ini siapa yang ngisi Bu? Ya, atau Bu iya Aisyah? jenengan. Terus ini loh. Kan kok butuh tanyakan. Oh, refleksi ini buat Bu Aisyah juga ya. Yang atas kan Apa yang jenengan ya. sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Kan jenengan kan Oke, berarti yang saya- bawah itu loh kan jenengan Oke. tanyakan. Iya. Untuk refleksi diri Nanti dari jenengan latihan potong-potong ya coaching. Iya. videonya. Untuk refleksi diri dari latihan coaching ini, apa yang Bu Aisyah rasakan selama coaching ini berlangsung? Oke. Perasaan saya ya Bu ya, pertama yaitu senang sih. Senangnya dalam arti mendapatkan ilmu baru yang pada dasarnya saya nggak pernah tahu atau saya nggak paham sekali tentang strategi pembelajaran, area pengembangan seperti itu, dan KSE itu sendiri itu apa. Jadi ternyata di KSE itu ada 5 ya poinnya Mbak ya, ada 5 itu. Jadi saya tahu nanti berarti kalau saya mengembangkan lagi di kelas saya berarti ini KSE, kalau speaking itu ini seperti itu. Jadi saya tahu itu untuk menghadapi anak-anak itu KSE-nya seperti apa, poinnya yang mana itu saya sudah paham. Selain perasaan yang senang karena mendapatkan ilmu itu, mungkin ada
peristiwa di mana yang sangat berkesan dari Bu Aisyah di Yang momen sangat ini berkesan tadi? sih itu Sharing-sharing tadi dengan banyak Bu ilmu Iva. dari Bu Iva ya, Iya. dari Pemantapan. ya. Jadi dari strategi yang saya susun ternyata kita juga perlu tambahan dari orang lain. Jadi masukan dari Bu Iva itu juga sangat penting bagi saya. Nah, ternyata ada tambahan dari Bu Iva tadi untuk diskusi lagi atau pemberian materi yang sebelum anak-anak terjun ke lapangan, jadi dilakukan materi dulu. Nah itu kan belum terpikirkan di saya, jadi itu nanti bisa saya masukkan ke dalam pembelajaran saya. Baik Bu Aisyah, terima kasih atas waktunya dalam melakukan kegiatan pasca observasi kelas hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa bermanfaat buat Bu Aisyah dan untuk peserta didik Bu Aisyah nanti ke